Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala macam bentuk bahaya maupun virus. Terlebih-lebih saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah virus yang mematikan, yakni virus corona. Semoga kakak berharap semoga kita semua terhindar oleh virus mematikan tersebut. Nah, sebelum kita memulai, di sini terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan diri. Nah, nama kakak adalah Yandika Pratama Saputra. Kakak berasal dari Universitas Mataram dan tepatnya yakni dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kebetulan saat ini kakak sedang melaksanakan program PLP, yang mana PLP ini adalah pengenalan lapangan persekolahan. Maka berkaitan dengan hal itu, di sini kakak akan sedikit sharing terkait dengan materi, yakni materi mata pelajaran matematika, tepatnya materi dilatasi kelas 9. Nah, tapi sebelum kita mulai proses pembelajaran tersebut, kakak berharap nanti selama proses pembelajaran adik-adik itu diharapkan mampu untuk memahami konsep beserta dengan sifat-sifat dilatasi. Adik-adik mampu memahami atau mengkaitkan suatu hubungan titik dengan titik hasil dilatasi, dan adik-adik diharapkan mampu memecahkan masalah kontekstual terkait dengan materi dilatasi. Nah, sekali lagi sebelum kita masuk ke materi, nah di sini juga kakak ingin memberitahu bahwa nanti manfaat kalian mempelajari materi dilatasi ini adalah itu akan mempermudah kalian dalam menggunakan mikroskop, karena mikroskop itu menggunakan konsep memperbesar atau memperkecil benda. Nah, sehingga nanti manfaat kalian mempelajari dilatasi ini bisa kalian terapkan di penggunaan mikroskop. Baik, sekarang kita mulai ke proses pembelajaran ya adik-adik. Nah, sebelum itu coba kalian lihat apa yang ada di layar. Nah, coba kalian bandingkan antara foto panda yang lebih besar dengan foto panda yang lebih kecil. Nah, di sana foto panda yang lebih besar itu berukuran 13 kali 10,5 cm, sedangkan yang lebih kecil itu berukuran 6,5 kali 5,25 cm. Nah, itu apa artinya adik-adik? Nah, itu artinya adalah foto panda itu ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil. Nah, terkait dengan hal itu nanti di sanalah konsep dilatasi dipergunakan. Nah, terkait dengan perbesaran atau perkalian tersebut, itulah yang dinamakan dengan dilatasi sesuai dengan yang ada di layar. Jadi apa ini dilatasi adik-adik? Nah, sesuai dengan yang ada di layar, bahwasanya dilatasi itu ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Dia memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut atau bangun yang bersangkutan. Nah, itulah yang dinamakan dengan dilatasi. Nah, dilatasi itu ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan faktor skala itu adik-adik? Nah, sesuai dengan yang ada di slide, bahwasanya faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Sehingga rumus dari faktor skala ini adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, atau jarak bayangan dibanding dengan jarak benda. Nah, itulah sekilas tentang faktor skala K. Nah, kemudian untuk menentukan rumus dilatasi atau untuk menentukan hasil bayangan dari suatu titik atau dari suatu bangun yang didilatasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah apabila titik tersebut didilatasi terhadap titik pusat, yaitu 0,0 dengan faktor skala K. Dan yang kedua adalah nanti apabila suatu titik atau suatu bangun tersebut didilatasi terhadap titik yang selain titik pusat dengan faktor skala K. Baik, untuk yang pertama sesuai dengan yang ada di layar, untuk mencari hasil dilatasi apabila sebuah titik tersebut didilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala K. Nah, bisa adik-adik lihat di di layar, bahwasanya jika ada suatu titik P yaitu X, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka ditemukan bayangannya yaitu P aksennya yaitu X aksen, Y aksen. Maka untuk mencari X aksennya yaitu K dikali X atau faktor skala K nya itu dikalikan dengan X, dan Y aksennya itu yaitu K dikali Y atau faktor skala K nya dikali Y. Nah, sehingga rumus untuk mencari
hasil dilatasi dari suatu titik atau suatu bangun tersebut apabila dilatasi terhadap titik 0,0 adalah sesuai dengan yang ada di slide, yaitu notasinya adalah Px, Y. Jika didilatasi dengan itu maksudnya adalah D yang di atas ya, yang D 0, K itu artinya adalah suatu titik X, Y didilatasi terhadap titik pusat dengan faktor skala K, maka menghasilkan yang P aksennya ya dia, maka menghasilkan P aksen yaitu Kx, Ky, atau Kx-nya itu adalah X aksen dan Ky-nya itu adalah Y aksen. Nah, itu adalah yang pertama untuk mencari untuk menentukan hasil dilatasi apabila suatu titik atau suatu bangun tersebut didilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, yang tadi itu adalah adik-adik untuk mencari bayangan suatu titik atau suatu bangun bila didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K ya adik-adik. Nah, sekarang yang ada di layar ini adalah rumus yang keduanya. Apabila suatu titik atau suatu bangun tersebut didilatasi terhadap titik pusat P, A, B, berarti selain titik pusat 0,0. Nah, ini artinya adalah apabila suatu titik atau suatu bangun didilatasi terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala K. Nah, sehingga untuk mencari bayangannya yaitu P aksen, X aksen, Y aksennya adalah yang pertama untuk mencari X aksennya rumusnya itu adalah K dikali dengan X min A ditambah dengan A. Itu adalah untuk mencari X aksennya, yang mana K ini adalah faktor skalanya, kemudian X ini adalah titik awalnya sebelum didilatasi, dan A-nya ini adalah titik dilatasinya. Nah, untuk mencari Y aksen, demikian juga untuk mencari Y aksennya adalah K dikali dengan Y min B plus B, yang mana K adalah faktor skalanya, Y-nya adalah titik awal sebelum dilatasi, kemudian B adalah titik dilatasinya. Nah, sehingga sesuai dengan yang ada di layar, seperti yang di layar adalah sudah ditentukan notasinya untuk mencari suatu titik atau suatu bangun bila didilatasi terhadap titik P, A, B. Nah, di sana maksudnya adalah adik-adik hampir sama dengan sebelumnya, yaitu maksud dari notasi tersebut adalah A, X, Y atau titik awalnya itu X, Y didilatasi dengan titik pusat A, B, D yang D itu ya P, A, B, kemudian K itu maksudnya adalah dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka akan menghasilkan A aksen. Nah, sesuai dengan yang sudah kakak jelaskan tadi, untuk mencari aksennya seperti itu dan untuk mencari aksennya juga seperti itu. Nah, coba perhatikan gambar yang di slide yang disajikan. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh titik atau bangun yang didilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sana di layar yaitu sebuah segitiga ABCD dengan titik A-nya 1,2, B-nya 2,3 dan C-nya 3,1 itu didilatasi terhadap titik pusat atau 0,0 dengan faktor skalanya 2. Nah, sehingga di sana untuk menentukan hasil bayangannya adalah dengan mendilatasi titik-titiknya. Yang pertama adalah dengan mendilatasi titik A-nya 1,2 sehingga di sana menjadi 2,4 sesuai dengan rumus yang sudah disajikan ya adik-adik. Nah, kemudian yang kedua titik B-nya yaitu 2,3 sehingga menghasilkan B aksen yaitu 4,6. Kemudian titik C 3,1 akan menghasilkan C aksen yaitu 6,2. Nah, apa artinya di sini adik-adik? Coba kalian perhatikan gambar yang yang disajikan itu segitiganya itu diperbesar adik-adik ya. Nah, disinilah merupakan salah satu contoh dilatasi. Nah, kemudian adik-adik perhatikan untuk contoh yang selanjutnya, yaitu terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, kemudian titik B 4,2, kemudian titik C 4,3 dan titik D 3,3. Nah, di sana dia didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Nah, artinya karena dia didilatasi dengan didilatasi terhadap titik A, berarti dia didilatasi dengan titik 3,2 ya adik-adik. Maka ini berarti bukan didilatasi dengan titik pusat. Maka penyelesaiannya itu adalah kalau kita gunakan rumus yang sudah
kakak jelaskan tadi akan menghasilkan A aksen yaitu 3,2, kemudian B aksen 5,2, kemudian C aksennya 5,4 dan D aksennya adalah 3,4. Nah, dari contoh yang kakak sajikan itu apa sih artinya adik-adik, apa kesimpulan yang dapat kita tarik? Nah, ada yang tahu? Nah, kesimpulannya itu adalah dari contoh yang kakak sajikan tadi, jika K-nya itu lebih besar daripada 1, maka bayangannya itu terlihat diperbesar dan letaknya itu searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, ingat-ingat ya adik-adik ya, jika K-nya itu lebih besar daripada 1, maka bangunnya itu terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Coba adik-adik perhatikan contoh yang berikut ini. Nah, yang kakak sajikan adalah, di sana terdapat persegi ABCD dengan titik A yaitu 3,2, kemudian titik B-nya yaitu 4,2, kemudian titik C-nya adalah 4,3 dan titik D-nya adalah 3,3. Nah, didilatasi terhadap titik A artinya dia didilatasi terhadap titik 3,2, berarti bukan titik pusat ya adik-adik, dia didilatasi terhadap titik 3,2. Nah, dengan faktor skala yaitu -2. Nah, ini artinya sesuai dengan notasi yang kakak berikan tadi untuk mencari rumus apabila dia didilatasi terhadap titik selain titik pusat atau titik A, B, maka akan dihasilkan bahwa A aksennya itu adalah 3,2, kemudian B aksennya itu adalah 1,2, C aksennya itu adalah 1,0 dan D aksennya adalah 3,0. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar yang sudah kakak sajikan di sana. Nah, kalian perhatikan persegi sebelum didilatasi dengan persegi sesudah dilatasi. Nah, coba adik-adik perhatikan. Nah, dari contoh yang kakak berikan tadi dapat disimpulkan bahwa jika K-nya itu lebih kecil dari atau kurang dari -1, maka bangunnya itu terlihat diperbesar dan letaknya itu berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ingat ya, jika K-nya itu kurang dari -1, maka bangunnya itu terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, coba adik-adik perhatikan sekarang untuk contoh yang berikutnya. Nah, di sana juga terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, kemudian titik B 4,2, titik C 4,3 dan D 3,3. Nah, dia didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1. Ingat ya, di sini yang digunakan rumus adalah untuk rumus yang keduanya tadi. Apabila didilatasi terhadap titik A, B, maka menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen dan D aksennya itu tetap ya, tidak berubah sama sekali. Kenapa dia tidak berubah sama sekali? Nah, coba adik-adik tarik kesimpulan apa yang dapat disimpulkan dari gambar tersebut yang kakak sajikan. Nah, kesimpulannya adalah jika K-nya itu sama dengan 1, maka bangun tersebut tidak mengalami perubahan ukuran dan letak ya, tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, artinya bentuknya tetap ya dengan bentuk semulanya dan letaknya pun tetap dengan letak semula ya. Nah, itu untuk jika K-nya sama dengan 1. Nah, coba sekarang untuk contoh yang berikutnya ya, adik-adik coba perhatikan. Di sana kita pakai persegi saja ya, agar lebih mudah. Nah, coba adik-adik perhatikan. Di sana terdapat persegi ABCD dengan titik A-nya itu 3,2, B-nya itu 5,2, C-nya 5,4 dan D-nya itu 3,4. Dia didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1/2. Nah, berarti dia didilatasi terhadap titik 3,2 ya, titik A-nya 3,2. Maka rumus yang digunakan adalah apabila dia didilatasi dengan titik P, A, B, berarti selain titik pusat ya, selain 0,0, maka akan menghasilkan A aksen yaitu 3,2, kemudian B aksennya yaitu 4,2, C aksennya 3,2 dan D aksennya adalah 3,3. Nah, coba adik-adik perhatikan bentuk persegi sebelum didilatasi dengan persegi yang sudah dilatasi. Nah, apa kira-kira kesimpulan yang adik dapat? Nah, kesimpulannya itu adalah jika K-nya itu terletak di antara 0 dan 1, maka bangun tersebut terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, ingat ya adik-adik, jika K-nya itu terletak di antara 0 dan 1, maka bangunnya itu diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Nah, oke, selanjutnya untuk contoh yang berikutnya, ada sebuah persegi ABCD dengan titik A-nya itu 3,2, B-nya 5,2, C-nya 5,4, dan D-nya 3,4. Dia didilatasi dengan faktor skala negatif setengah dan menghasilkan A aksennya yaitu 3,2, B aksennya 2,2, C aksennya 2,1, dan D aksennya 3,1. Nah, terlihat ya, adik-adik perhatikan di yang kakak sajikan, bentuk persegi sebelum dilatasi dengan persegi sesudah dilatasi dengan faktor skala K-nya yaitu negatif setengah. Nah, apa yang adik-adik dapat simpulkan? Nah, kesimpulannya adalah jika K-nya itu terletak di antara negatif 1 dan 0, maka bangunnya itu terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ingat ya. Nah, dari semua yang kakak jelaskan tadi atau yang kakak sharing tadi terkait dengan dilatasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dilatasi tersebut memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, seperti yang sudah kakak jelaskan, jika K-nya atau faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bangunnya itu akan diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan yang kedua, jika faktor skala K-nya itu sama dengan 1, maka bangunnya itu tidak sama sekali mengalami perubahan ukuran maupun letak ya. Ingat, jika K-nya itu sama dengan 1, maka dia tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Selanjutnya, jika K-nya itu terletak di antara 0 dan 1, maka bangunnya akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, selanjutnya, jika K-nya itu terletak di antara negatif 1 dan 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, yang terakhir adalah jika K-nya itu kurang dari negatif 1, maka bangunnya itu akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, diingat ya adik-adik ya. Nah, jadi kakak harap dari semua yang kakak jelaskan tadi, mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang kakak jelaskan tadi ya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat kakak jelaskan terkait dengan materi dilatasi, yang kakak dapat sharing terkait dengan materi dilatasi. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua untuk kedepannya, dan sehat selalu buat adik-adik. Semoga apa yang adik-adik ciptakan itu tercapai ya. Oke, untuk mengakhirinya kakak ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.